berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, lebih lagi dengan penuh semangat. Karena Tuhan sudah memberi kita berkat yang luar biasa, sekalian untuk kita semua. Yuk teman-teman, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Praise the Lord Every Day. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Segala pujian, rasa syukur kita pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita puji. Serukan nama Tuhan saat kita memuji Tuhan ya. Dadah. Wah, seru ya teman-teman. Tuhan itu ingin menjaga kita dan melindungi kita semua. Alkitab mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi anak Tuhan. Terima kasih ya teman-teman sudah join dengan kita semua di sini. Semangat memuji Tuhan ya. Sekarang teman-teman boleh duduk lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you teman-teman semuanya. God bless you. Hai anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini Lause bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya Lause mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami semua dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Mama, apakah Nana boleh main video game? Boleh, 10 menit ya Nana. Setelah itu Nana harus belajar. Hore, Nana boleh main video game. Nah, anak-anak, Nana main terus video game sampai lupa. Sudah 10 menit, 20 menit, hampir sejam. Nana lupa tidak belajar. Mamanya datang dan menegur Nana. Maaf, Nana lupa. Nana janji tak ulangi lagi. Mama memaafkan Nana. Keesokan harinya, Nana mau main video game lagi. Mama, apakah Nana boleh main video game? Boleh, 10 menit ya Nana. Ingat, gak boleh lebih karena Nana harus belajar. Oke, Nana janji cuma 10 menit. Nana asik main video game terus sampai lupa. Sudah hampir 1 jam. Nana lupa tidak belajar lagi. Dan Mama menegur Nana. Nana, sudah 1 jam, apakah Nana sudah belajar? Tadi janjinya kan 10 menit. Nana lupa. Nana belum belajar. Maaf ya Mama. Anak-anak, Nana terus melakukan kesalahan yang sama. Janji cuma 10 menit, tapi terus lupa dan lupa. Sampai akhirnya Mama harus menghukum Nana. Nana, karena Nana lupa-lupa terus dengan janjinya, besok Nana tidak boleh main video game lagi. Kalau Nana main video game terus, lama-lama Nana lupa belajar. Bisa-bisa Nana tidak naik kelas karena nilainya jelek. Maaf Mama, maaf. Iya, Mama memaafkan Nana, tapi Nana tetap harus dihukum karena Nana salah. Hukuman itu supaya Nana sadar kalau Nana telah berbuat salah, sehingga Nana tidak mengulangi lagi. Nana mengerti mengapa Mama menghukum Nana? Mengerti. Karena apa? Karena Nana lupa-lupa terus janji, tapi Nana gak lakuin. Ya, mulai sekarang ingat ya, kalau sudah janji harus dilakukan. Iya. Cerita hari ini Lause ambil dari Alkitab firman Tuhan, yaitu dari Bilangan yang ke-13 sampai yang ke-14. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah hampir mencapai masuk ke tanah perjanjian. Mereka diberitahu bahwa tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tanah perjanjian itu sangatlah indah, sangatlah subur, sangatlah kaya. Nah, mereka sudah hampir mencapai tanah perjanjian itu. Anak-anak, menurut kalian apa yang dirasakan oleh bangsa Israel?
Bagaimana perasaan mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka sudah hampir sampai di tujuan, yaitu tanah perjanjian? Apa? Senang. Benar, mereka merasa senang. Karena apa? Karena mereka dulu tinggal di Mesir. Mereka sangat susah hidup di Mesir itu, menderita. Dan setelah itu mereka berjalan di padang gurun cukup lama. Tidak melihat apapun, hanya padang gurun saja. Karena itu ketika mereka sudah hampir sampai di tujuan, mereka merasa sangat senang. Karena mereka membayangkan nanti punya rumah, bisa menanam rumput, bisa menanam pohon. Wah, mereka merasa sangat senang. Tapi hanya merasa senang saja atau mereka juga merasa yang lain? Benar, ada juga yang merasa takut. Loh, kenapa kok takut? Karena mereka belum pernah ke tanah perjanjian itu sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah perjanjian itu. Nanti rumahnya di mana? Nanti berteman dengan siapa? Apakah teman-temannya baik atau tidak? Nanti makan apa? Mereka belum pernah ke sana. Mereka tidak tahu. Mereka masih takut. Pertanyaannya, Lause, apakah sebenarnya orang Israel itu perlu merasa takut? Coba diingat-ingat. Bukankah Allah, Tuhan, itu selalu menyertai orang Israel? Waktu orang Israel di Mesir, mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Tuhan menyertai mereka. Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan melindungi. Apakah perlu merasa takut ketika dalam hidup mereka terus melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan? Apa jawabnya? Tidak perlu takut. Seharusnya orang Israel tidak perlu takut karena Tuhan Allah selalu beserta dengan orang Israel. Pada saat itu Allah minta bangsa Israel untuk berhenti dulu dan mereka mendirikan tenda. Waktu itu Musa memilih 12 orang untuk menjadi pengintai. Apa pengintai itu? Pengintai adalah orang yang melihat-lihat keadaan atau situasi. Nah, pengintai ini diberi tugas, yaitu mereka diminta masuk terlebih dahulu ke tanah Kanaan untuk melihat bagaimana sih tanah Kanaan itu, orang-orangnya bagaimana, situasinya bagaimana, dan mereka melakukannya. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melihat-lihat apa yang ada di tanah Kanaan, apa yang terjadi di tanah Kanaan. Mereka terus melihat. Dan setelah 40 hari mereka melihat-lihat tanah Kanaan, mereka kembali ke bangsa Israel. Mereka mau memberi laporan apa yang telah mereka lihat di tanah Kanaan itu. Nah, anak-anak, ada 2 laporan yang mereka bawa, yang dibawa oleh 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa. Laporan yang pertama, wow, ini kabar baik.
kabar yang sungguh menyenangkan. Para pengintai itu memberi laporan bahwa tanah Kanaan itu sangat enak, subur, kaya. Wow, mereka membawa hasil bumi yang mereka dapatkan di tanah Kanaan. Mereka membawa anggur yang sangat banyak. Kenapa kok bisa membawa hasil bumi yang banyak? Karena tanah Kanaan itu sangat subur. Wah, mereka semua senang. Wow, kita akan masuk ke tanah yang sangat subur. Hore, hore, hore. Mereka semua senang. Tapi ada laporan yang kedua. Laporan apa yang dibawa oleh para pengintai itu? Laporannya adalah, tapi di tanah Kanaan itu orang-orang yang tinggal besar-besar, kuat-kuat. Kita tidak mampu melawan mereka karena mereka itu sangat besar-besar, sangat kuat-kuat. Kita pasti kalah kalau bertemu dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu, karena badannya besar-besar. Kita tidak mungkin bisa melawan, kita tidak mungkin bisa menang. Aduh, bagaimana ini kita harus menghadapi mereka? Itu adalah laporan kedua yang dibawa oleh para pengintai. Waktu mendengar kabar itu, orang Israel jadi takut. Aduh, bagaimana? Kita akan menghadapi orang yang besar-besar. Kita tidak akan mampu. Kita tidak kuat. Kita pasti akan kalah. Aku takut. Nah, anak-anak, ada berapa pengintai? 12. Salah seorang di antara mereka, di antara pengintai itu ada yang bernama Kaleb. Kaleb berkata kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, jangan takut. Kita pasti bisa mengalahkan orang-orang yang tinggal di sana. Karena kita punya Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita akan tinggal di negeri perjanjian itu. Jadi kita jangan takut. Tapi orang Israel tetap takut. Malam itu orang Israel menangis. Mereka takut. Mereka marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan. Dia berkata demikian kepada Musa. Musa, lebih baik kita kembali ke Mesir. Buat apa kita masuk ke tanah perjanjian kalau akhirnya kita harus melawan orang yang besar-besar itu dan kita mati karena kita tidak mampu melawannya. Orang Israel itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lupa kalau mereka selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan. Tapi begitu menghadapi masalah, mereka kembali takut. Mereka tidak percaya. Mereka lupa kebaikan Tuhan. Kaleb juga mempunyai teman yang lain bernama Joshua. Kaleb dan Joshua ini kembali mengingatkan bangsa Israel. Jangan takut. Kita punya Tuhan. Tuhan Allah kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan Allah kita mendengar dan mengetahui apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka karena bangsa Israel itu selalu tidak percaya. Ketika ada masalah, lupa akan kebaikan Tuhan. Tidak percaya, takut, marah kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan akan menghabisi bangsa Israel karena mereka selalu marah-marah, tidak percaya kepada Tuhan, selalu bersungut-sungut dan meragukan Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi waktu itu Musa datang kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel, untuk tidak menghabisi bangsa Israel.
Dan Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Tuhan mengampuni dosa dari bangsa Israel. Tapi bukan berarti bangsa Israel tidak dihukum. Karena terus berbuat salah, mendukakan hati Tuhan, bangsa Israel tetap perlu dihukum. Tuhan berkata kepada Musa, bangsa Israel itu terus-menerus tidak mau percaya kepadaku. Karena itu, tetap akan ada hukuman yang harus ditanggung oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan akan membuat bangsa Israel terus keliling di padang gurun itu sampai 40 tahun lamanya. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka akhirnya mereka kehilangan hak istimewa, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak mau terus percaya kepada Tuhan, Allah kita? Ya, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berdiri sama-sama, yuk kita memuji Tuhan. Lagu ini akan mengingatkan kita terus bahwa setiap hari Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita bersyukur punya Tuhan yang sayang kepada kita. Dia menjaga kita setiap hari. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Anak-anak, siapkan lembar kerja yang seperti ini dengan sebuah gunting. Sudah ketemu? Bila sudah, tugas anak-anak yang pertama adalah untuk menggunting lingkaran ini. Ikuti garis putus-putus yang ada. Wow, mengguntingnya pelan-pelan ya sampai di bagian tengah. Nah anak-anak, Lausa telah selesai memotong lingkarannya. Jadinya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah, lihat, di sini ada sebuah lingkaran kecil, titik kecil. Kita akan plong. Nah, kita lobangin bisa dengan alat seperti ini atau gunting, atau bisa juga dengan jarum. Yuk kita kerjakan. Setelah dilobangin, anak-anak bisa memasukkan pita atau tali. Nanti jadinya seperti ini. Wow, bagus ya. Bisa digantung di atap. Nah, anak-anak, di
Di lingkaran ini ada ayat yang bisa kita baca. Yuk kita baca bersama-sama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Nah, anak-anak ingat ya, walaupun sulit, jalan berliku-liku, ada banyak rintangan, tapi Tuhan berjanji Dia akan bersama dengan kita. Nah, semoga ketika anak-anak melihat ini, anak-anak terus mengingat bahwa kita punya Tuhan yang berjanji untuk bersama dengan kita, dan kita mau terus percaya kepada Tuhan. Tugas kita hari ini, lihat di sini ada padang gurun. Kira-kira pada waktu di padang gurun, bangsa Israel melihat apa? Mungkin batu, pasir, atau debu, atau lainnya. Kalian bisa gambar di sini. Dan ini adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang bangsa Israel lihat di tanah perjanjian itu? Yang sangat subur, mungkin ada pohon, buah, atau apa? Kalian bisa gambar di sini. Setelah itu bukalah Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dan lengkapi kata-kata di bawah ini. Yang titik-titik ini kalian isi ya. Bunyi ayatnya adalah Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Selamat mengerjakan. Kita akhiri cerita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berjanji akan senantiasa bersama dengan kami. Kami mau terus percaya dan ingat akan janji Tuhan, karena janji Tuhan akan terus Tuhan tepati. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang sayang kepada kami semua. Terima kasih untuk cerita hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita mulai dari pujian, doa, dan juga firman yang sudah kita dengar, bahkan aktivitas yang sudah kita kerjakan, semuanya boleh menjadi sukacita ya. Bukan buat kita saja, tapi juga buat Tuhan yang kita sembah. Terima kasih buat anak-anak yang sudah sungguh-sungguh mengerjakan aktivitas dan beribadah. Tetap semangat ya, tetap semangat. Dan buat anak-anak dan mungkin orang tua yang akan memberikan persembahan, silahkan mengirimkan persembahan pada nomor rekening berikut ini. Kiranya Tuhan memakai persembahan tersebut untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, khususnya di Sekolah Minggu BCS Surabaya. Dan yuk, sekarang kita ajak anak-anak untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan To God Be the Glory. Praise
river.